Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini menjelang siang ini saya berasa panas banget memang di pembibitan karena sedang menanam kecambah DP Sain milik perusahaan. Tapi ada pembelajaran yang harus kita sharekan kepada para petani-petani yang mau menanam kecambah kelapa sawit, di mana bahwa kecambah yang datang dalam bentuk seperti ini kecambah yang datang seperti ini itu harusnya tetap diseleksi. Ketika diseleksi artinya adalah bagaimana mengurangi faktor gagal tumbuh yang berada di polybag sana ketika kita tanam. Banyak orang berpikiran bahwa bagaimana kecambah itu ditanam baik melalui apakah ditumbuh kembangkan, dipanjangkan dulu, misalnya plumula radiculanya ini mau dipanjangkan atau tidak, atau langsung ditanam di polybag. Tapi kalau untuk brondol adalah tetap memiliki pandangan tidak perlu dipanjangkan dulu, tapi langsung ditanam adalah suatu hal yang jauh lebih baik sebenarnya. Karena ada juga yang dipanjangkan di dalam kokopit ataupun di dalam pasir, kemudian ini silakan saja, itu hak saja. Tapi kalau untuk brondol, karena kalau kita nanam ini juga, apalagi kalau perusahaan biasanya tidak ada pempanjangan radikula dan plumula itu tidak ada. Jadi memang langsung ditanam saja. Kunci menanam untuk mengurangi faktor gagal tumbuh adalah pada pemilihan medianya. Pastikan adalah topsoil dengan penambahan 20 gram rock fosfat dan 20 gram dolomit dan dibiarkan selang 2 minggu, minimal 2 minggu, maka medianya akan sangat baik sekali. Maka faktor gagal tumbuh pasti akan minim sekali. Kemudian faktor penyiramannya, karena kemarin juga ada yang Pak, ini saya nanam kecambah 300 matinya 30. Wah, ini juga gagal tumbuhnya 30 sudah angka yang sudah sangat besar. Tapi bahwa pembahasan pagi hari ini sebenarnya adalah bagaimana kita menyeleksi. Seleksinya apa saja sih? Seleksi pada kecambah. Sorry ya, ini gambarnya goyang-goyang karena ditabrak-tabrak itu sama Mbak ini tadi. Ini. Jadi ketika kita dapat kecambah, karena ini guys, ini rame banget ini guys. Nah, ini. The brondol ini soalnya nggak apa-apa. Jadi ketika kita mendapatkan kecambah, hal apa saja sih yang harus diseleksi supaya mengurangi faktor gagal tumbuh pada penanaman kita? Yang pertama adalah kita akan lihat. Kadang-kadang ada yang tanya, Pak Pendi, kalau dalam kemasan kecambah itu bertahan berapa lama? Maka maksimum adalah 7 hari setelah pengiriman adalah yang sebenarnya paling lama. Kalau mau disimpan, jangan disimpan dalam keadaan kena sinar matahari langsung juga jangan. Kemudian kalau bisa disimpan pada kondisi yang lembab. Misalnya simpan, jangan dibuka tutupnya dulu kalau memang belum nanam. Disimpan di daerah atau ruangan yang ber-AC. Kalau dibuka diletakkan di AC maka kecambahnya akan kering ini. Maka jangan dibuka dulu kemasannya. Kemudian setelah kita lihat biasanya pada lamanya pengiriman nih, kita akan bisa lihat. Satu. Ini bisa jadi kecambahnya itu memar. Ini afkir ya, kita akan bahas yang afkir ini. Kecambahnya itu busuk seperti ini. Kalau kecambahnya busuk seperti ini biasanya ada faktor faktor pengiriman yang cukup panjang, pemanasan di saat pengiriman, maka dia akan berbentuk seperti ini. Nah, ini akan harus jangan ditanam. Karena kalau gini wassalamualaikum nih, nggak bakal hidup nih. Ini seperti ini. Busuk dua-duanya. Nah, kemudian ini gundul, wassalamualaikum ini gundul ini. Jadi ketika dia calon atau misalnya kita punya yang normal seperti ini, ada yang putih susu, ini adalah calon batang dan ini adalah calon akar yang berwarna kecoklatan. Bagaimana ketika dia patah seperti ini? Ya udah, itu berarti afkir. Afkir yang kedua adalah patah plumula dan radikulanya, itu tetap kita singkirkan. Karena tidak akan mungkin menanam kosong tumbuhnya, itu nggak mungkin. Apalagi sampai berbuah ini jelas tidak mungkin. Yang patah jelas tidak kita tanam. Kemudian ini ketika ini patah bagian tunasnya ini juga tidak kita tanam. Misalnya misalnya ini ada tunas seperti ini patah dan ini radikulanya ini bagus. Namun kalau yang seperti ini nggak ada salahnya sih nanti di bedengan terakhir pada polybag terakhir tetap kita berikan kesempatan dia untuk tumbuh. Apakah dia mungkin? Kadang ada yang tumbuh, kadang yang tidak. Sekali lagi jika memang plumulanya tidak tumbuh tapi dia radikulanya tumbuh bagus, lebih bagus jangan dibuang, tapi adalah ditanam pada bagian pada bagian belakang. Karena kalau seperti ini walaupun dia bawah patah ya, ini menandakan the brondol itu kamera HP-nya itu jelek ya, kayak gini nih, nggak bisa ngezoom. Ini jadi memang kalau
plumulanya patah, kemudian radikulanya ada, jangan langsung dibuang, tapi lebih bagus adalah ditanamkan saja di barisan yang belakang. Ini yang afgir yang ketiga. Radikula bagus, plumulanya patah, lebih bagus ditanam saja tanpa harus dibuang dulu. Siapa tahu tumbuh, karena ada yang tumbuh ada yang tidak. Ini kemudian ini juga sama. Nah ini kalau radikula atau calon akarnya patah busuk atau berjamur, ini agak berjamur. Kemudian ini tunas radikulanya ini plumulanya itu bagus. Ini pun harusnya kalau saya tetap afgir. Kalau misalnya calon akarnya itu memang sudah mencoklat dan menjamur, biasanya tidak akan hidup. Tapi kalau kebalikannya, kalau radikulanya bagus, plumulanya ataupun calon batangnya hilang, ini bisa tumbuh nih, kadang tumbuh kadang tidak. Tapi kalau yang kayak gini, wassalamualaikum, tidak akan tumbuh. Kemudian nah ini kalau yang seperti ini apalagi tadi yang plumulanya tuh potong sedikit, ini jangan langsung diafkir. Ini calon batangnya terpotong sedikit. Ini kemudian ada radikulanya bagus, apalagi ada pertumbuhan akar sekundernya ini bagus seperti ini, ya ini masih bisa kita tanam. Berharap masih ada harapan untuk tumbuh nanti plumulanya. Kemudian yang selanjutnya ini yang sering terjadi, jika memang tidak bisa dibedakan, mendapatkan kecambah yang tidak bisa dibedakan mana plumula dan radikula seperti ini, maka jangan kalau ini kan dalam satu double tone. Kalau misalnya kasusnya single tone seperti ini nih, di layar, ini antara calon akar dan calon batang tidak bisa dibedakan, maka jawabannya adalah jangan langsung ditanam. Jangan langsung ditanam, tapi adalah dimasukkan lagi ke dalam kantong plastik atau kemasan awalnya, kemudian disimpan di kamar mandi, sehingga disimpan di kamar mandi, sehingga nanti dalam 2 hari akan muncul seperti ini. Calon batangnya akan tumbuh dengan bagus, dan calon akarnya juga akan tumbuh dengan bagus. Sekali lagi, kalau memang belum bisa dibedakan seperti ini, bahkan seperti ini nih, ini putih-putih kayak jentik-jentik nyamuk seperti ini, apakah harus dipaksa tanam? Jawabannya adalah tidak, tapi dimasukkan ke dalam plastik lagi seperti ini, diletakkan di kamar mandi, tapi tidak boleh basah. Nanti akan menunggu pertumbuhan antara plumula dan radikula yang dalam 1 atau 2 hari nanti sudah akan bisa dibedakan, baru kita tanam. Kemudian kalau satu lagi yang tadi itu adalah ini, terutama memar ya. Ini radikulanya bagus, kemudian plumulanya juga nggak begitu masih kokoh, tapi dia agak memar. Ini yang sering menyebabkan gagal tumbuh di pre-nursery seperti itu. Lah memar ini gara-gara apa? Ini kita bisa lihat ya, adik-adik semua ini sedang melakukan. Mana suaranya adik semuanya? Halo. Iya, ini dari Citra Widya Edukasi sedang melakukan magang di sini. Sedang ini masalahnya, kalau tidak diseleksi seperti ini, gagal tumbuhnya banyak. Sehingga biaya yang kita keluarkan sudah banyak menjadi masalah yang besar lah. Daripada gitu, kita harus seleksi dulu lah. Seleksi yang selanjutnya itu yang memar ini lah. Kasus memar ini banyak terjadi pada bibit-bibit ataupun kecambah yang penyimpanannya terlalu lama. Busuk, kemudian busuk, kemudian berjamur, kemudian memar, itu adalah ciri-ciri bahwa pengiriman yang panjang, kemudian kemasan boxnya itu terlalu panas, sehingga dia nih. Sebagai contoh tuh gini. Sorry, udah mulai pahit. Biasa. Kalau udah musim-musim kayak gini, jadi mohon maaf kalau batuk-batuk ya, udah mulai pahit. 10 menit ngomong mulai pahit ini guys. Nih, konsep dasarnya seperti ini. Kenapa dalam kemasan yang lama itu bisa membuat memar ataupun membuat busuk ataupun membuat menjadi berjamur? Karena kasusnya seperti ini nih, logikanya. Ini dalam kondisi yang terpanaskan, panas misalnya, ini panas, kena sinar matahari langsung, maka dia kan plastik ini karena ketemu kecambah yang bernapas juga, maka dia akan terjadi embun ini. Plastiknya akan berembun.
Lah ketika dia terpanaskan dan tidak tertanam-tanam dalam waktu beberapa hari, maka yang terjadi biasanya plumula dan radikulanya ini basah nih. Di sininya ini basah. Lah basah inilah yang menyebabkan kadang berjamur, kadang memar, kadang apa namanya berjamur coklat ya. Berjamur atau busuk, bahkan yang tadi ini seperti ini ya, ini juga gini, walaupun biasanya yang nempel ke plastik saja. Namun untuk menghindari hal itu, maka sahabat Dobrono semuanya, jika memang mau menanam kecambah, maka pastikan media kita sudah siap dan jangan menunggu lama-lama. Itu. Jadi segera tanam saja supaya untuk mendapatkan persen gagal tumbuh yang bahkan kita bisa tekan sampai 0. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang cukup berbahagia ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dengan menjalankan ibadah puasa, Dobrono tidak akan pernah menyerah, tetap akan berbagi cerita walaupun ya kadang-kadang batuk-batuk agak pahit. Itu saja, semoga sehat selalu bagi kita semuanya dan salam menghijaukan dunia tanpa syarat. Dan sekali lagi pastikan kita menanam bibit bersertifikat yang asli dengan seleksi yang terbaik, maka akan menghasilkan yang terbaik. Nah ini nanti foto-fotonya kita share juga di video ini. Terima kasih, salam sehat bagi kita semuanya dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.